acaramu. Ini acaramu Roh Kudus. Bekerjalah. Bekerjalah dengan kuat dalam setiap kehidupan kami. Makasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Kami siap mendengar. Dan kami siap untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sekarang. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ini yang kedua saya datang ke sini ya. Dan puji Tuhan. Kalau yang pertama saya datang ke sini masih dengan kursi roda. Iya. Dengan kursi roda. Tapi hari ini saya bisa berdiri karena Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh staf yang ada di tempat ini sudah mempercayakan saya untuk membagikan berkat di tempat ini. Puji Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan hari-hari ini banyak kita mendengar hal-hal yang buruk. Peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Terjadi ini, terjadi itu. Kecelakaan dan lain sebagainya. Itu sering kita dengar hari-hari ini. Tapi satu hal di dalam hidup ini, apa yang kita dengar itu yang menentukan langkah kita. Apa yang kita dengar itu yang menentukan hidup kita. Siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang mendengar. Mendengar. Di sini ibadah berapa kali ya? 1 minggu. Berapa kali? 1 minggu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Berarti kita dengar firman Tuhan 1 minggu 2 kali. Lebih banyak kita mendengar firman Tuhan atau kita mendengar suara-suara yang ada di luar? Mendengar suara yang dari luar ya. Lebih kuat mana? Suara Tuhan atau suara yang ada di luar? Halo, lebih kuat mana? Suara yang di luar ya, yang lebih kuat ya. Hari ini Tuhan mau, walaupun kita mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan hanya 1 minggu 2 kali, tapi kita mau mendengar dengan baik, agar suara Tuhan itu lebih kuat kita dengar daripada suara yang ada di luar. Kita akan baca satu ayat, Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Inilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid,
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Tapi sebelum kita menggunakan perkataan kita, terlebih dahulu kita harus mendengar dengan baik. Nah, kapan Tuhan mempertajam pendengaran kita? Kuping ini seringkali gak dengar dengan benar. Benar enggak? Kuping ini seringkali dengernya itu salah. Bahkan seringkali apa yang kuping dengar itu gak seperti apa yang kita pikirkan. Kita gak tahu maksudnya apa yang kita dengar. Sebab itu kuping kita, telinga kita ini perlu dipertajam. Karena hari-hari ini kita mempertajam telinga kita hanya untuk mendengar apa yang ada di luar. Dan itu yang membuat kita seringkali lemah saat kita hadapi masalah. Itu yang membuat kita seringkali kita tidak kuat saat Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Hari ini Tuhan mau jemaat di tempat ini, GKIN Kanaan ya, Pare, supaya pendengarannya dipertajam. Mendengarnya dengan baik, bisa menangkap dengan baik. Kapan pendengaran kita itu dipertajam? Kapan? Udah baca loh kita. Kapan? Halo, kapan pendengaran kita dipertajam? Apa? Itu loh. Setiap pagi. Firmannya itu tadi. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Setiap pagi. Saat apa? Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku. Wong kalau pagi aku sik ngorok. Pagi itu enak-enaknya tidur loh. Iya Pak ya. Pagi itu enak-enaknya mancal kemul loh. Tapi saat pagi hari Tuhan mempertajam pendengaran kita. Setiap pagi. Saat apa Tuhan mempertajam pendengaran kita? Saat kita menyembah Dia. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan menyembah Dia. Saat itu Tuhan mempertajam pendengaran kita. Saat apa lagi? Saat pagi waktu kita baca firman Tuhan. Saat itu Tuhan mempertajam pendengaran kita. Halo, jemaat GKIN yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita lakukan setiap pagi? Halo, tiap pagi bangun jam berapa? Oh jam 7. Jam 7. Yang lain jam berapa kalau bangun? Terima kasih ya Deb buat kejujurannya. Ayo. Jam 6. Lebih pagi ya. Apa yang dimaksud dengan pagi di sini? Pagi di sini itu jam berapa? Pagi itu jam 3. Dan Yesus itu setiap pagi-pagi
pagi benar. Dia naik gunung, berdoa. Pagi-pagi benar. Kalau pagi-pagi benar, mataharinya sudah keluar belum? Sudah belum? Berarti harinya masih ke tapi enak tidur loh Bu jam segitu itu. Lah saya tidurnya malam-malam loh Bu. Saya tidurnya itu jam 12 lewat baru tidur loh Bu. Lah kalau jam 3 suruh bangun ya saya ngantuk. Yuk, kalau kita mau dipertajam pendengaran kita, bangun pagi-pagi, sembah Tuhan, baca firman Tuhan, maka pendengaran kita akan dipertajam. Kenapa sih kita itu saat menghadapi masalah kebingungan? Wajar sih ya, saat masalah itu datang, saat waktu itu kita bingung. Wajar, tapi ojo kebablasan. Cepat bisa menguasai diri. Tidak ada orang yang tidak menghadapi masalah. Apalagi setelah pandemi ini, banyak sekali kesukaran, banyak kesusahan, ya. Ekonomi juga gak stabil, banyak macam-macam. Belum lagi masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak, dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita kerjakan? Apa yang kita dengar? Kita dengar ceritanya sinetron, bisa memperhatikan gitu ya. Kalau sekarang itu yang lagi ngetren itu enggak tahu sinetron apa itu. Apa? Yang ada enggak tahu. Pokoknya sekarang lagi ngetren. Ada cinta-cintanya gitu loh. Tahu apa itu? Oh, berarti sering nonton itu. Iya. Ikatan cinta. Bos. Ikatan cinta. Lagi tren itu kalau nggak lihat itu, kelewat satu hari gitu aja. Getun setengah mati. Tapi kalau gak baca firman nih lo gak getun. Kalau gak doa lo gak getun. Bagaimana kita bisa kuat kalau kita nggak bisa mendengar dengan benar? Firman Tuhan aja yang 1 minggu cuma 2 kali kita dengar, itu aja kadang-kadang mbuh melayune nang endi. Ya. Sekarang dengar, ya amin, puji Tuhan, keluar dari gereja, haleluya gitu ya. Nanti kalau ditanya, mau firmannya apa yo? Wis gak ngerti. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mempertajam pendengaran kita supaya kita dapat mendengar seperti seorang murid. Mendengar seperti seorang murid itu gimana sih? Halo, semua pernah jadi murid kan? Pernah ya jadi murid semua ya. Nah, mendengar seperti seorang murid itu yang gimana sih? Halo. Apa? Dengar-dengaran. Mendengar seperti seorang murid itu yang gimana sih? Ayo, lainnya apa lagi? Halo. Ayo. Masuk gak ngerti.
loh, yang sudah kuliah, yang sekolah, yang kuliah, dengar seperti seorang murid. Kalau guru lagi jelasin soal, gimana kita? Harus ngerti. Terus siapa? Terus gimana? Selain harus ngerti, terus gimana? Ini koyoke kok kalau di sekolah itu main game terus ya. Main gadget terus ya. Kan kalau di sekolah itu, kalau saya dulu sekolah loh ya, saya juga pernah sekolah kok. Saya dulu sekolah, kita harus mendengarkan dengan benar waktu guru itu jelasin. Ya. Gak tahu soal matematika atau apapun, kita nggak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita dengerin dengan sungguh-sungguh. Sampai kita itu ngerti apa yang dimaksud. Sampai kita ngerti sejelas-jelasnya. Setelah kita ngerti, baru kita bisa menjawab setiap soal-soal yang diberi, terutama waktu ujian. Tapi kalau kita nggak ngerti, saat kita dengar gurunya ngoceh, kita melok ngoceh, biasanya murid-murid yang di belakang itu ya, gurunya ngoceh melok ngoceh, gurunya ngomong lagi asik mainan, lewat. Saat ujian, saat ada ulangan, kita gak akan bisa mengerjakan. Sama kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik, gak digatek ke temenan, lewat itu. Saat ngadepi masalah, keliengan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Setiap kali dengar firman Tuhan, siapapun yang bawa. Karena di dalam firman itu ada pesan khusus yang Tuhan sampaikan. Dan kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, itu akan lewat. Dan saat kita hadapi masalah, yaitu ujiannya, kita nggak bisa kerja. Ayo hari ini dengar dengan baik, dengar dengan baik, ngerti dengan baik. Kalau anak saya dulu waktu kecil ya nggak ngerti. Kalau saya suruh beli tepung, yo beli tepung. Oh ya segini, ya mah, udah. Tanpa dia tanya langsung lari dia. Ada belum ngerti bener beli tepungnya apa ya, kan banyak tepung terigu apa tepung tapioka, pokoknya tepung lari udah. Sambil lari jalan dia ngapalin tepung setengah kilo, tepung setengah kilo, tepung setengah kilo supaya nggak lupa. Ketawa, mungkin dulu waktu kecilnya gitu ya. Tepung setengah kilo sampai di tempat orang jual. Sampai di sana ditanya, tepung apa? Bingung. Tepung apa? Bingung. Demikian juga kalau kita mendengar firman Tuhan nggak ngerti bener apa yang Tuhan mau. Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini?
Kita dengar cuma sekedar mendengar, tapi kita nggak ngerti apa maksudnya. Akhirnya ya seperti anak saya tadi, bingung. Itulah sebabnya perlu kita mendengar dengan baik. Setelah kita mendengar dengan baik, kita ngerti dengan benar. Apa yang kita ucapkan itu benar. Seperti tadi anak saya, kalau dia benar-benar ngerti apa yang saya maksud, tepung apa yang saya maksud, dia ngerti dengan benar. Dan saat dia dengar, kalau belum ngerti dia tanya, dia terus, itu tepung apa? Dia akan tahu dengan tepat. Dan dia akan menyampaikan dengan penjualnya itu dengan tepat juga. Dan penjualnya bisa ngerti. Ya. Kalau kita tidak mendengar dengan baik, hidup kita nggak akan bisa menjadi berkat. Nah, firman Tuhan katakan, memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan dengan baik, dan menjadi pelaku firman itu dengan baik, taat melakukan firman itu di dalam hidup kita, maka perkataan kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sering kan kita ketemu dengan orang saat menghadapi masalah, kita cerita, orang itu tidak memberikan solusi yang baik, tapi kita jadi malah bingung. Dia memberikan solusi-solusi yang gak jelas, dia tidak mengarahkan dengan baik, malah membuat kita semakin terpuruk. Hari ini Tuhan ingin kita semua yang ada di tempat ini, perkataan kita menjadi berkat. Perkataan kita bukan membuat mati orang lain. Kita bisa membunuh orang lain dengan perkataan kita loh. Membunuh semangatnya, bukan membunuh mati terus. Membunuh semangatnya. Membunuh imannya. Bagaimana dengan perkataan kita semua? Apakah perkataan kita penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan, atau perkataan kita itu mengandung kematian? Karena di dalam diri kita, kalau kita bisa mendengar firman dengan baik, mendengar dengan baik, dari dalam hati kita, itu adalah mengalir air kehidupan. Dan air kehidupan itu bisa mengalir keluar lewat perkataan kita. Dan bisa memberikan semangat kepada orang lain yang lemah, bisa dikuatkan karena perkataan. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menggesek satu dengan yang lain, tapi perkataan kita penuh dengan hikmat, bijaksana, dan menjadi berkat, memberikan semangat, memulihkan kehidupan. Ayo, hari-hari ini saya nggak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu yang ada di luar. Bagaimana dengan perkataan-perkataan kita? Apakah seringkali kita menyampaikan perkataan-perkataan itu yang menyakitkan orang lain? Perkataan-perkataan yang bisa membuat orang lain kecewa, yang bisa membuat orang lain pahit, bahkan membunuh rohani orang lain. Karena dengan perkataan kita membuat orang lain, aku males nang gereja, membuat tawar. Ataukah perkataan kita
adalah perkataan-perkataan yang penuh hikmat, kata-kata yang bijak, karena ada perbendaharaan firman Tuhan yang mengalir dari kehidupan kita. Perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibir kita adalah perkataan-perkataan yang penuh hikmat. Kamu buat orang lain bisa semakin kuat dalam Tuhan. Yang lemah boleh semakin kuat karena perkataan kita. Boleh dibangkitkan semangatnya. Hari ini, yuk kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Aku ini seperti orang yang seperti apa? Apakah perkataanku sudah menjadi berkat bagi orang lain? Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, itu berawal dari pendengaran kita. Kalau kita sering mendengarkan sesuatu yang negatif, maka yang keluar juga akan negatif. Tapi kalau seringkali kita mendengar sesuatu yang kebenaran yang kita dengar, maka yang keluar itu benar. Ayo, hari ini Tuhan pengen jemaat di tempat ini, saya dan saudara, kita boleh menjadi berkat dengan perkataan-perkataan kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain dengan perkataan kita, dengan hidup kita. Tidak ada lagi perkataan-perkataan yang menyakitkan. Tidak ada lagi perkataan-perkataan yang membuat orang lain kecewa. Atau perkataan-perkataan kita mungkin membuat pasangan kita kecewa. Atau menyakitkan pasangan kita. Kalau terjadi seperti itu, cepat selesaikan. Minta maaf. Dan itu berarti kita butuh, kita perlu lebih lagi dipertajam pendengaran kita. Supaya kita bisa mendengar dengan benar. Kita ngerti dengan benar apa hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Ngerti dengan benar. Dan kita boleh melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saya akhir-akhir ini. Banyak peristiwa yang terjadi. Saya tetap bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Apapun itu, Tuhan Yesus tetap baik untuk saya. Dia baik buat saya. Apapun. Ya, proses yang panjang sehingga saya bisa berdiri saat khotbah tanpa kursi roda. Jalan tanpa tongkat lagi, jalan tanpa kursi. Dan satu anugerah Tuhan, satu kehormatan bagi saya. Kalau sampai hari ini, Tuhan masih berkenan pakai saya untuk melayani ke daerah-daerah bersama suami. Ada orang yang kepengen, aku kepengen seperti itu loh, langsung bisa gini, bisa gitu. Tapi gak dengar. Tuhan maunya apa? Lakukan seperti apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Lakukan
seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa kehendak kita. Dan seringkali kehendak Tuhan itu bertentangan dengan kehendak. Kita maunya ke sana, Tuhan maunya ke sana. Ayo, tetap semangat, dengar dengan baik, ya, dengar dengan baik. Banyak contoh-contoh firman Tuhan. Kenapa orang bisa jatuh? Kenapa orang? Ya masalah ini toh, masalah kuping, gak dengar dengan benar. Coba kalau kupingnya bisa dengar dengan benar, masalah datang, kita bisa tetap tahu apa yang harus kita kerjakan. Koreksi hidup kita saat ini, kita mau sama-sama merenungkan, biarlah hidup kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Kita mau dibentuk dengan Tuhan, jadi seperti yang Tuhan mau. Yang hari ini, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, suami saya akan menyanyikan satu pujian. Dan boleh Pak bernyanyi. Yuk sayang. Puji Tuhan, sound main musik aja.